Sedih banget, aku baru tersadar. Aku nyesel banget. Maafin aku sedalam-dalamnya. Aku minta maaf. Aku benar-benar nyesel. Nyesel banget kenapa aku bisa begini. Beli sisir, beli kaca. Bisa nyindir tapi nggak bisa ngaca. Yang dizolimin sama dia udah cukup, ngerti? Udah banyak orang yang dizolimin sama si Jengger. Semua setiap ada masalah ikut, udah cukup. Semua diadu domba, lu bukan siapa-siapa, lu nggak punya skill apa-apa, ya. Nggak ada kelas-kelasan, bukan masalah papan atas, papan selenger, nggak ada. Tapi ini orang sudah kurang ajar kalau macam-macam lagi. Gua sikat lu macam-macam lu Jengger. Ingat itu, ya. Komen-komen netizen yang ngebelain si Peggy ini ya. Mirjani, woi dengerin nih kita. Nih ya, gue yang ngikutin kasus Peggy dari awal. Ya meskipun gue nih sekarang tinggal di Australia, gue ngikutin kasus Peggy, ngikutin semua dari awal. Dari dia ditangkap, gue nonton setiap kali Bapak Aing KDM upload YouTube, gue tonton, ya. Dan gue scroll TikTok semuanya FYP-nya Peggy. Gue tahu, maksudnya gue memperhatikan semuanya deh. Dan gue lihat pas saat Peggy masih di penjara, lu diem baik, kemana lu? Hah? Sekarang dengan Peggy begitu, lu hujat Peggy, ya kan? Dan terus alasan lu katanya, gue mah nggak mau speak up kalau gue nggak tahu ilmunya, tai, kata gue. Pret, lu kemarin-kemarin juga lu ikut campur urusan orang. Ingat nggak waktu lu bilang si Puji kayak gimana di klub? Ya, banyak. Kagak tahu apa-apa, congor lu tuh sekolahin. Lu harusnya malu sama keluarga Peggy, ya kan? Walaupun dia orang miskin, ya kan? Tapi mereka bermartabat. Lu malu tuh sama ibunya Peggy. Ibunya Peggy tuh janda, sama kayak lu janda. Tapi dia janda yang bermartabat, janda yang punya harga diri. Ya kan, dia membesarkan anaknya dari hasil keringatnya berjualan, ya kan, dari ART di rumah pengacaranya Ibu Yanti. Dan dia bisa membesarkan Peggy menjadi anak yang berbakti, sampai dia mau bekerja keras untuk membiayai adiknya sampai dia tidak sekolah. Tuh lihat, ibunya Peggy bisa membesarkan anaknya menjadi anak yang berbakti seperti Peggy Setiawan. Sedangkan lu, gimana kabarnya Sinoli, Mbak? Maaf ya. Nah, gue kira kemarin lu udah kalem gitu ya. Gue udah dewasa, udah omongannya udah dijaga. Ternyata kagak, setelan pabrik emang ya. Watak orang tuh kagak bisa dirubah, saya. Nggak ada, nggak bisa. Kalau emang udah setelannya begitu, ya pasti balik lagi ke situ. Mana ada orang yang mau deket sama dia. Aduh, elah. Ingat, lu kaya, ya kaya di dunia. Dunia mah sementara. Ingat kata Peggy, dunia itu sementara, akhirat selamanya. Tuh, ya kan, kita Mirjani, Peggy Setiawan dan keluarganya adalah orang yang terjolimi. Yang gue tahu itu orang dijolimi itu doanya dikabul sama Allah, tidak ada batasan antara dia dan Allah. Lu kalau dulu doain buat jadi miskin sama keluarga Peggy, lu kalau diaminin sama Allah sama malaikat, nih Allah tuh mau membolak-balikan. Lu mati juga, yang lu bawa tuh kain kapan. Oh, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama yang lu tinggal nanti bakalan nama baik apa nama buruk kan dicatat. Malu mbak, malu sama mamanya Peggy tuh, lu contoh sama dia beli kaca. Lu nih kita Mirjani, sekarang lu mau kayak cuci tangan ngasih sayembara buat ngekep air 500 juta. Hati-hati netizen, ntar diminta lagi. Ingat aja Bunda Korra dulu 100 juta diminta lagi sama dia. Gregetan gue. Semangat Peggy, salam dari Australia. Mbak ini tinggal di Australia ya, mengikuti kasus Peggy Setiawan dari awal sampai sekarang ya.
Pesannya untuk Nikita, Peggy itu anak yang baik, perlu dicontoh, membantu ibunya dan adiknya membiayai sekolah. Janganlah membeda-bedakan kasta miskin dan kaya. Siapa tahu sekarang kaya, besoknya kita miskin ya. Kalau Tuhan menghendaki. Mari kita lanjutkan lagi. Ada orang bahannya itu mulu, nggak nyenggol nggak makan. Mundur Wir, lo hujat gue, jadi Indonesia nggak peduli. Mundur Wir, gua hot, selebriti internasional. Wah. Mundur Wir, let's fire, gua up. Mundur Wir, lo cuma netizen, gua artis seniman. Mundur Wir, kalau nggak mampu nafkain, lo cari yang downgrade. Mundur Wir, beda usia. Yang penting rasa. Mundur Wir, tukang nyinyir kayak lu. Pergi lu sana. Mundur Wir, body gue kayak gitar Spanyol, lo kayak Papa Tiprai. Mundur Wir, cantik itu mahal, kayak lagi di Indasari. Mundur Wir, lo mau kondo, bye. Mundur Wir, isi kompor, saya nggak ada lawan. Mundur. Mundur Wir, lu sama gue. Mundur. Netizen yang ngebelain si Peggy ini ya. Ini ya, dulu awal Peggy Setiawan ditangkap, gak ada artis satu pun yang celumit dalam kasusnya Peggy. Sampai Peggy keluar dari penjara, gak ada artis satu pun yang celumit, yang muncul. Tapi sekarang tiba-tiba Peggy juga keluar, banyak mulut. Apa nggak tahu, awal Peggy Setiawan keluar dari penjara sudah ketemu Bang Deddy, sudah sungkem ke Bang Deddy. Apa nggak tahu, nggak lihat di medsos apa berandanya nggak lewat di beranda dia. Hah? Jangan menyalahkan Peggy Setiawan nggak tahu diri ya. Bisa juga Pak Tony sudah telepon Pak Deddy mau ke sana, mau sowan ke sana, tapi Pak Deddy masih sibuk karena Pak Deddy masih ngurus 7 pidana yang di dalam ini. Sekarang ada Dedek nemui Bang Deddy, dia nggak ada waktu standby di rumah. Jangan menyalahkan orang seperti itulah. Di mana ini Anda? Ini diputar-putar balik-balik kalau mau ngomong. Bener ndak saya ngomong ini? Gitu loh. Peggy Setiawan anak desa, anak kampung, nggak tahu jalan. Kalau nggak Pak Tony yang mengarahkan, dia nggak mungkin bisa jalan ke sana. Dia nggak tahu rumahnya. Hah? Peggy Setiawan lagi nge-live tiap hari. Peggy Setiawan nge-live, Peggy Setiawan ada waktu. Kalau Pak Tony nggak ada waktu, mau apa? Hah? Kalau Pak Deddy nggak ada waktu, mau ketemu siapa ke rumahnya Pak Deddy? Ini diputar-putar kalau mau ngomong. Ini diputar-putar kalau mau ngomong. Benar nggak cara ngomong Mas Asli? Dulu Peggy Setiawan di penjara nggak ada orang yang bingung. Artis satu pun nggak ada yang celumen. Sekarang tiba-tiba mulutnya macam ini, mulutnya mau ngomong ini dipikir dulu, diputar-putar dulu otak ini mau ngomong. Jangan menyalahkan Peggy. Peggy nggak tahu jalan. Peggy bisa jalan sama Pak Tony, diarahkan sama Pak Tony. Apa Anda tahu kalau Pak Tony, mungkin Pak Tony telepon sama Bang Deddy?
Terus kalau Pak Dedi ngomong saya nggak ada waktu, masih sibuk, mau apa tuh? Hah? Dipikirlah mau ngomong itu, jangan asal mangap aja mulut itu. Jangan mentang-mentang artis, tenar, terus seenaknya ngomong macam itu. Anda ini seorang ibu, seorang perempuan Anda itu. Kalau Peggy Setiawan bukan tandingan Anda untuk berdebat. Anda orang pakarnya pintar ngomong. Pakarnya orang bersilat lidah. Kalau Setiawan anak lugu, nggak bisa ngomong. Ya bisa ngomong, namanya manusia hidup, nggak bisa ngomong kenapa. Cuma dia nggak tahu urusannya. Lain dengan Anda yang pintar ngomong, pandai bersilat lidah, pandai ngomong. Coba Anda telepon Pak Tony. Anda cuap-cuap di atas. Pak Tony gimana itu? Peggy Setiawan gak diajak. Coba Anda kalau berani ngomong seperti itu. Karena Peggy Setiawan ini jalan ini sama Pak Tony. Masih di tangannya Pak Tony. Gak asal brudas-brudus kayak wedus budal dewe, Pak. Ngono lho, Mbak. Wong ayu sing paling pintar sa Indonesia. Ngono lho. Tony ini masih di tangannya Pak Peggy Setiawan ini masih di tangannya Pak Tony. Gak aja selupar-selupur budal dewe. Mau ngomong tuh dipikir dulu gitu loh. Kalau berani Anda tegur Pak Tony. Kenapa Peggy Setiawan gak datang ke rumahnya Pak Dedi? Gitu. Kalau Peggy Setiawan bukan lawan Anda ngomong. Itu ya, lawan Anda ngomong itu orang yang pintar-pintar ngomong. Tuh, lawan Anda, bukan Peggy Setiawan, lawan Anda ngomong. Mau ngomong ini dipikir dulu, ini diputar-putar dulu, mau ngomong bener nggak? Netizen ini mengatakan awal Peggy bebas, Peggy sudah bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi dan sudah sungkem ya. Untuk Nikita jangan menyalahkan Peggy karena Peggy tidak tahu jalan. Yang tahu jalan itu adalah Pak Tony ya. Dan Peggy Setiawan masih diarahkan oleh Pak Tony ya. Untuk itu Mbak Nikita kalau ngomong harus dipikir dulu ya, jangan asal ceplos ya. Ayo kita lanjutkan lagi. Pernyataan Mbak Nikita Mirzani yang mengatakan Peggy Setiawan sombong, yang mengatakan Peggy Setiawan orang miskin. Katanya Peggy Setiawan 1 bulan ke depan akan kembali menjadi seorang kuli bangunan. Ya, hebat, luar biasa, keren sekali ya ucapan yang Anda ucapkan. Saya kasih paham buat Mbak Nikita Mirzani ya, si miskin dan si kaya di mata Allah tetap sama ya. Dan si miskin dan si kaya ketika meninggal dunia cuman kain kapan yang dibawa dan amal kebaikan. Nasib seseorang bukan Anda yang menentukan, tetapi Allah yang menentukan ya. Mbak Nikita Mirzani, di atas langit masih ada langit. Jangan terlalu sombong, karena kesombongan hanya milik Allah ya. Jika Allah menginginkan Anda untuk hancur dan mengambil semua yang sudah menjadi milik Anda, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Akan lebih mudah daripada membalikan sebuah telapak tangan. Begitu juga dengan Peggy Setiawan. Jika Allah menghendaki Peggy Setiawan diangkatkan derajatnya, diangkatkan harkatnya, dan dijadikan orang terkaya dan menjadi seorang konglomerat, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Akan lebih mudah daripada membalikan sebuah telapak tangan ya. Mbak Nikita Mirzani, kecantikan itu bukan datang dari wajah, tetapi kecantikan itu datang dari hati. Makanya jaga lisan, jaga hati. Salam waras NKRI, harga mati. Ini adalah suatu tindakan yang sangat fatal, yang sangat sadis dan kejam ketika seorang public figure dibiarkan berbicara salah tangkap itu boleh. Hei Nikita Mirzani, kau itu dari awal gak ada urusin kasus ini, nggak ada kau turut serta dalam pembelaan terhadap Peggy Setiawan, si kuli bangunan. Jadi kalau sekarang kau datang seolah-olah membela KDM, karena KDM kan banyak yang muja-muja juga kan, karena dia bagian daripada kami yang ngepro terhadap korban atau rakyat kecil.
Nikita Mirzani ini pinter cari momen. Dia bawa-bawa seolah-olah KDM, padahal KDM sendiri pun nggak terlalu gimana banget gitu loh. Sekarang mau berapa banyak Peggy temuin orang. Gua nggak setuju kalau dia ketemuin ini, ketemuin itu bahaya. Lihat video gua yang di bawah-bawah. Gua bilang hati-hati, jangan terlalu eksis. Karena nih orang-orang kayak Nikita Mirzani ini bakal dikirim untuk mentargetkan Peggy Setiawan. Jadi jangan main-main. Si Nikita Mirzani ini kan lagi berkasus ya tentang judol. Itu bisa aja kalau dia barter kasus. Itu mungkin saja, namanya negeri dongeng. Tapi sikap Peggy Awan itu justru lebih bermartabat daripada Nikita Mirzani. Karena yang pertama dia yang minta Peggy Setiawan untuk collab. Yang kedua, kalau sudah bicaranya parah banget kayak gitu kan, sok interogasi, dikirim siapa lah dia kayak si Pitra dan Rasman itu kan, Peggy-nya matiin live. Bagus, anak ini lebih beretika karena dia meninggalkan konflik. Dan bahaya juga kalau dilanjutin. Orang-orang kayak Nikita Mirzani harus kalian serang. Kalian juga netizen yang ngebelain dia, yang dia bilang salah tangkap itu boleh, bisa kita laporkan nantinya ya. Hati-hati loh, ini belum pelantikan, semua reshuffle nanti gawat kalian semua. Dan kalau ada yang bilang Nikita Mirzani itu nggak ngegubris gue, kalau dia berani macam-macam, gue bongkar semuanya sampai isi negara ini ya. Paham? Tamparan keras dari netizen dan para selebritis ya dari Indonesia untuk Nikita supaya menjadi pelajaran, jangan sampai mudah menyalahkan orang, membeda-bedakan kasta, dan jangan merasa lebih pintar, merasa lebih baik ya. Terima kasih telah menonton video ini dan berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.